Satu hari Imam Syafi'i bilang, rezeki itu harus dicari Tuan Guru. Kata gurunya, enggak. Kalau udah rezeki dicari, enggak dicari dapat. Kata Imam Syafi'i masih muda waktu itu. Kalau nggak dicari mana datang rezeki Tuan Guru? Nggak dicari juga kalau rezeki datang. Berbeda pendapat. Satu hari Imam Syafi'i bilang, saya permisi nggak ngaji hari ini. Dia pergi kebun anggur, dia metik anggur. Satu harian kerja metik anggur, dapatlah upah 1 keranjang anggur. Dia pun datang, duduk sama gurunya habis sholat isya. Nih Tuan Guru, anggur 1 keranjang gede. Ini dapatnya karena saya kerja. Kalau nggak kerja mana dapat. Makan. Gurunya suruh makan juga. Imam Maliki asal makan ketawa. Dilihat muridnya asal makan senyum. Lama-lama Imam Syafi'i nanya, kenapa senyum-senyum Guru? Ini anggur saya dapat karena saya kerja. Kalau nggak kerja nggak dapat 1 keranjang ini. Nih enak kata Imam Syafi'i. Imam Maliki ambil juga sambil senyum. Kenapa Guru? Kau kerja dapat anggur? Ya, aku nggak kerja dapat anggur juga. Orang kadang-kadang nggak ngerti agama hari ini. Allah ditapikan. Allah ditapikan. Kurang ajar betul itu. Saya ngaji kecil-kecil, la ilaha illallah. Ada 2 kalimat, la ilaha dinafikan. Selain Allah nggak ada hebatnya, nggak ada kekuatan, nggak ada daya upaya, nggak layak disembah. Diisbatkan kepada Allah, illallah. Hanya Allah yang layak disembah, hanya Allah yang hebat, hanya Allah yang perkasa, hanya Allah yang beri rezeki. La ilaha, selain Allah nggak ada apa-apanya. Jadi dinafikan, diisbatkan hanya Allah. Dari kecil udah diajari nafi isbat. Sekarang Allah ditapikan. Allah yang memberi rezeki. Apa kata orang? Memang saya yakin yang memberi rezeki itu Allah, tapi Allah ditapikan. Rezeki Allah yang bangun, yang bagi, betul. Tapi kalau saya nggak kerja, mana dapat rezeki? Ditapikan Allah. Tidak Pak, rezeki Allah yang memberi, betul. Tapi kalau nggak kerja, berapa banyak orang nggak kerja dapat rezeki? Oh mana bisa? Berjuta-juta orang nggak kerja dapat rezeki. Siapa? Orang penjara? Orang penjara nggak kerja, makan siang malam, betul nggak? Bodohnya lah, Allah ditapikan. Orang stroke, sakit di rumah sakit, makan lewat hidungnya disuntikkan dokter. Siapa bilang kalau nggak kerja nggak dapat rezeki? Harus diperbaiki nih tauhid kita ini. Allah memberi rezeki, paham? Yakin? Hari ini semua susah, emak tambah lagi sebiji lagi. Mana lagi lebih hebat? Memang harus pakai model lama. Ya. Hari ini orang gara-gara rezeki susah. Jumpa kepala desa, assalamualaikum Bapak kepala desa. Waalaikumsalam. Apa kabar? Susah. Kepala desa susah. Besok pagi pulang sholat subuh ketemu Pak Camat. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Camat? Susah. Camat susah. Minggu depan ketemu Bupati. Assalamualaikum Pak Bupati, apa kabar? Mau pilkada belum tentu menang. Susah. Ketemu Presiden. Assalamualaikum Pak Presiden. Waalaikumsalam.
Bagus. Apa sampean nggak lihat badan saya tambah kurus? Presiden susah. Rusak bener. Kalau orang dulu ceritanya apa kabar Pak? Alhamdulillah. Tapi kakinya kok pincang, encok kumat. Encok kumat kok alhamdulillah. Kawan saya malah udah stroke nggak bisa jalan. Alhamdulillah pincang-pincang masih bisa jalan. Begitu orang dulu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah saya sudah punya istri. Kabarnya istri Pak, Bapak itu pendek, tonggek, pesek, jelek. Lumayan daripada kau nggak punya istri. Alhamdulillah. Orang dulu itu semuanya saya ditanya alhamdulillah. Sekarang saya ditanya susah. Susah. Apa yang disusahkan? Kemarin tahun 1998 terjadi krisis moneter. Betul? Ada yang sempat makan rumput? Semua makan beras. Jadi kenapa susah? Kita orang Sumatera, orang Kalimantan terjadi krisis moneter 98, malah tambah kaya kita. Sawit 3.500, merica 3.000 jadi 83.000, minyak nilam 80.000 jadi 1,5 juta. Tambah kaya orang Sumatera tuh. Ya Allah, lama lah gaknya krisisnya. Enggak, orang Jawa menjerit. Kita semua makan enak, hidup tenang. Betul? Hari ini ribut aja soal ini itu. Nggak yakin sama Allah sih. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa Allah mau tanpa perhitungan banyaknya. Dan rezeki ini bisa datang lewat macam-macam. Dengan sholat rezeki beres, karena itu ditetapkan Allah. Datangnya aja. Kalau sholat datangnya cepet, gampang. Sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahkan anak istrimu untuk menjaga sholat. Wastabir 'alaiha. Sabarlah kamu menjaga sholat itu. La nas'aluka rizq. Kami Allah nggak minta rezeki dari sholatmu itu. Nahnu narzuquka wa iyyahum. Sungguh dengan sholatmu itu justru kami yang ngasih kamu rezeki sama anak-anakmu sekalian, sama istrimu. Begitu. Itu sholat. Kalau sholat berjemaah dijamin sama Allah. Fa idza qudiyatis shalah, jika kamu telah sholat berjemaah. Ayat ini sholat Jumat Pak. Ayatnya sholat Jumat awalnya itu ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hei kamu orang beriman, kalau kau dengar azan manggil sholat Jumat, segeralah kau datangi azan itu, tinggalkan jual beli dan semua pekerjaan duniamu. Itu lebih baik daripada kamu tetap bekerja dunia jika kamu mengetahui. Sholat Jumat iyalah, tapi Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um mengatakan meskipun ayat ini ayat panggilan datang sholat Jumat, tapi ini sama dengan sholat 5 waktu yang lain. Mungkin hadza fardu ain, mungkin sholat 5 waktu itu ke masjid juga fardu ain, sama dengan Jumat. Alasannya apa? Karena sholat 5 waktu dengan sholat Jumat sama-sama dikumandangkan azan, disyariatkan azan. Sholat subuh ada azannya nggak? Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat sama-sama disyariatkan azan, berarti hukumnya sama untuk mendatanginya. Sholat Idul Fitri yang datang rame, lebih rame Idul Fitri dari sholat Jumat. Ada azan apa enggak? Sholat terawih yang datang rame, ada azan enggak? Sholat minta hujan yang datang rame, ada azan enggak? Sholat jenazah, ada azan enggak? Berarti enggak wajib. Paham? Itu kata Imam Syafi'i. Macam mana kita mau membantah Imam Syafi'i?
Ada orang sekarang, jangan ikut Imam Syafi'i Pak, kita harus ikut Nabi. Lah, Imam Syafi'i memang ikut siapa? Memang Imam Syafi'i ikut majalah Tempo? Imam Syafi'i ikut Nabi, beliau hafal 600.000 hadis, ditambah hafal Quran, ahli bahasa Arab, orang Quraisy. Walaupun Imam Syafi'i hebat, tapi dia bukan Nabi, dia tentu bisa bersalah. Apalagi kau. Kalau Imam Syafi'i salah, apalagi kita. Betul tak? Betul. Nggak tahu diuntung. Apa kata Imam Syafi'i? Ini azan Jumat dengan azan 5 waktu sama. Fa'idha qudiyatis shalah, jika kau telah sholat berjemaah, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di muka bumi. Ini perintah, ini fi'il amar, tapi bukan perintah wajib, bukan perintah sunat, ini perintah mubah. Boleh kamu jualan lagi, kerja lagi setelah sholat Jumat atau sholat 5 waktu. Karena kalau itu nggak ada perintah bertebaranlah kamu di muka bumi, maka jualan itu jadi haram sampai besok pagi. Supaya halal lepas sholat Jumat kamu boleh cari makan lagi. Gitu maksudnya itu. Fantashiru fil ardi, bertebaranlah kamu di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki dari Tuhan. Jadi tertibnya dibikin Allah gitu. Sholat dulu berjemaah subuh, habis itu kerja, yang jadi guru jadi guru, yang jadi kuli jadi kuli, yang jadi polisi jadi polisi, yang jadi tentara jadi tentara, yang tukang jualan jadi jualan. Tapi sholat dulu berjemaah, baru cari rezeki. Paham? Wadhkurullaha katsira, sambil cari rezeki zikir yang banyak. Nggak rusak kerja gara-gara zikir. Ada orang jadi supir, begitu dia masuk gigi, subhanallah bismillahirrahmanirrahim, dia jalan bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah, sambil supir dia zikir subhanallah subhanallah subhanallah. Enggak gara-gara itu mobilnya jadi mundur nih, ini gara-gara zikir nih. Enggak, zikirlah amalan yang bisa diamalkan sambil kerja, sambil menandatangani surat, sambil zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh, nggak rusak pekerjaan gara-gara zikir. Sambil masak ibu-ibu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh nggak? Sunnah, bukan boleh. Daripada nyanyi dangdut. Memangnya mengapa engkau harus malu? Janganlah kau bimbang ataupun kau ragu. Walaupun kau janda, tetap ku puja. Teng 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 teng. Sambil masak, walaupun kau janda tetap ku puja. Lewat malaikat, amin. Gak pulang lakinya 2 minggu, kesangkut di rumah janda. Apa manfaatnya itu? Jadi zikir mendatangkan rezeki, sholat mendatangkan rezeki, di stempel itu. La'allakum tuflihun. Pasti kalau kamu sholat berjemaah baru kerja, pasti kamu termasuk dalam golongan orang yang sukses. Tak ada orang gara-gara sholat miskin. Saya masih kecil, kata guru saya, kalau kita beramal soleh tidak mungkin miskin. Sedekah, naik haji, umroh, pokoknya beramal soleh, sholat tidak mungkin jadi miskin. Surga jadi kasih sama Allah kepada orang yang jaga sholat, yang jaga zikir, yang jaga sedekah, yang naik haji. Masa dunia yang jelek begini nggak dapat? Saya tes, itulah waktu kecil yang saya begitu. Mau tahu aja saya. Ada orang ngambil nasi bekas di tong sampah gitu, pengemis lah gitu, orang miskin. Saya datangi, bang, apa kau? Marah dia. Enggak, mau nanya aja bang, kok nasi dibuang diambil? Lapar, tahu kau lapar? Aku orang miskin, tahu kau? Oh,
Kenapa bang miskin? Tengok. Apa yang kau tanya? Iya, aku mau tahu aja kenapa bang miskin. Umumnya karena jahat. Pasti dia bilang, Pak, dulu aku durhaka sama bapak ibu, sering ku bentak-bentak, ku pukul bapak ibu. Sekarang mereka udah mati, melarat aku sekarang. Umumnya yang miskin itu anak durhaka. Ada lagi, kenapa miskin bang? Nggak pernah sholat aku. Ada lagi, aku miskin karena penjudi. Habis harta dijudikan, bini pun melarikan diri, melarat sekarang. Oh, berjudi. Aku pemabuk dulu dek, maka aku jadi begini. Nggak ada orang bilang, bang kenapa miskin? Inilah gara-gara pergi haji, pulang haji jadi begini. Betul. Kenapa bang ini miskin? Ini gara-gara saya ini rajin umroh maka jadi begini. Nggak. Rajin sholat, nggak. Karena kalau kita sholat rezeki beres. Setuju? Kalau kita zikir rezeki beres. Ini kan setan aja. Zaman modern zikir-zikir. Ada duit beres semua urusan. Sumut semua urusan mesti uang tunai. Sampai mau jadi bupati pun kasih sana, kasih sini, kasih sana, kasih sini. Bapak ibu pilih saya beras 5 kilo. Bapak ibu pilih saya duit 100.000. Udah jadi dicurinya lah. 70 ton diambilnya beras. Semen dimakannya, jembatan dimakannya. Gara-gara bapak ibu minta. Nggak minta aja dia mencuri, apalagi kita minta. Betul? Mana bisa pak menyelesaikan masalah nggak bisa dengan zikir pak, harus dengan duit. Siapa bilang? Waktu saya masih SMP, saya pergi ke Jakarta. Saya menolak naik kapal terbang, menolak naik kapal laut. Saya minta naik bus. Naik bus itu masih jalan rakit, naik rakit nyebrang sungai, jalan masih tanah. Sampai Bukit Tinggi, habis sholat subuh dingin, bukan main, saya pakai jaket. Bukit Tinggi tahun 80 itu masih dingin sekali. Saya masih SMP ya, tahun 77 atau 78 itu. 14 hari baru sampai Jakarta saya. Tapi memang saya seneng naik kapal terbang 2 jam sampai, nggak mau saya. Bapak saya bilang naik kapal terbang, nggak mau, saya mau jalan-jalan, mau lihat negara Indonesia. Sampai Bukit Tinggi, habis sholat subuh, sarapan, saya duduk di depan, saya paling depan. Udah naik penumpang semua mau berangkat. Tiba-tiba saya dengar orang zikir dari belakang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lagunya begitu, masih ingat saya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, saya lihat orang buta minta sedekah. Subhanallah alhamdulillah. Subhanallah. Sampai depan dia turun, saya turun. Aku pak ambo ikut ndak dapat melihat kamu. Saya buta kan. Karajo, kalau subhanallah. Saya bilang berapa dapat satu hari? Bisa 40.000, bisa 100.000. Ya. Ongkos awak ke Jakarta aja punya waktu itu cuma 25.000. Itu zikir main-main aja. Bagaimana kalau zikir betul-betul? Habis sholat ditikar sembahyang, subhanallah, sambil nangis-nangis. Bagaimana dahsyatnya rezeki yang datang? Memang keyakinan nggak ada aja. Nabi Yunus dimakan ikan, betul? Di pinggangnya ada pisau. Kemana-mana orang dulu pasti ada pisau di pinggangnya, betul? Ada tongkat, nggak ada nabi nggak pakai tongkat, semua nabi pakai tongkat. Dimakan ikan, Nabi Yunus nggak tusuk jantung ikan mati, cabut pisau belah perut ikan, keluar. Kalau keluar mati Nabi Yunus, sebab ikannya setelah makan tidur di dasar laut.
Nabi Yunus enggak berusaha bunuh ikan, buka mulutnya, berenang keluar. Kalau itu dilakukan justru mati Nabi Yunus. Nabi Yunus lakukan 40 hari di perut ikan zikir. La ilaha illa anta subhanak. Coba semua. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Yunus nggak bilang la ilaha illahu, tiada Tuhan selain dia, tapi la ilaha illa anta, seolah-olah ada di depannya, dekat sekali, akrab sekali. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin. Aku dimakan ikan bukan salahmu ya Allah, tapi aku yang salah. 40 hari zikir, nggak makan, nggak minum. Apa yang terjadi setelah 40 hari? Ikan bangun keliling laut, dimuntahkan Nabi Yunus di kampung halamannya sendiri. Jadi nggak jauh-jauh, balik ke kampung halamannya. Wah, udah nggak bisa bangun, 40 hari nggak makan, tergeletak gitu di pinggir laut. Badan hancur semua, kena ini asam lambung ikan itu. Oh, kulitnya udah robek-robek, lemes. Apa yang terjadi? Di atas bukit ada kambing sedang menyusukan anaknya. Ditendang anak-anaknya, lari dia ke bawah. Dikangkangi Nabi Yunus. Diletakkannya puting susunya ke mulut Nabi Yunus. Nabi Yunus tinggal isap. Kenyang, pergi kambingnya. Berapa jam kemudian datang lagi, kasih lagi minum. Sampai Nabi Yunus bisa duduk. Udah duduk, tumbuh labu di sampingnya. Di pinggir laut, di tanah pasir, tumbuh labu. Baru diambilnya pisau, dia belah buah labu itu, langsung berbuah, masak, dimakan. Jadi kalau orang sakit perut, obatnya labu. Kalau orang kulitnya nggak mulus, minum susu kambing. Ibu-ibu biar mulus kulitnya, susu kambing. Bukan minum tua. Paham?